Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Indonesia Masa Kesultanan yang diampu oleh Bapak Denny Yuda Wahyudi akan mempresentasikan materi dengan judul Pengaruh Perjanjian Giyanti terhadap Politik Mataram Islam pada abad ke-18. Kelompok 4 terdiri dari Ageng Jembar Jumantoro, Arif Satria Lesmana, Ian Iradatila Mutarom, saya sendiri Kadianti Ramadhani dan juga Novia Nanda Pertiwi. Sebelum masuk pada materi pertama, kami mengutip kalimat dari Pangeran Diponegoro, yaitu hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Kami mengutip kalimat tersebut untuk motivasi kami dalam mengerjakan tugas dan menjalankan kuliah selama ini. Topik yang akan kelompok kami bahas adalah 1. Apa dampak yang ditimbulkan kepada Mataram Islam setelah suksesi Jawa. 2. Bagaimana dinamika yang terjadi pasca Perjanjian Giyanti pada Mataram Islam. Ketiga, apa kaitan dari Perjanjian Giyanti dengan suksesi Jawa dan Perang Diponegoro. Yang terakhir, yaitu poin keempat, bagaimana sikap yang dilakukan oleh para pemimpin sebelum dan sesudah Perjanjian Giyanti. Baik, yang pertama yaitu dampak bagi Mataram Islam setelah suksesi Jawa. Terdapat raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram Islam, diantaranya yang pertama yaitu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati berkuasa pada tahun 1586 hingga 1601 Masehi. Yang kedua terdapat Mas Jolang atau Seda Ingkrapyak berkuasa pada tahun 1602 hingga 1613 Masehi. Yang ketiga terdapat Mas Rangsang yang bergelar Panembahan Hanyakprakusuma atau Sultan Agung Senopati Eng Alogong Abdurrahman berkuasa pada tahun 1613 hingga 1646 Masehi. Yang keempat yaitu Amangkurat I berkuasa pada tahun 1646 hingga 1676 Masehi. Yang kelima yaitu Amangkurat II dikenal sebagai Sunan Amral berkuasa pada tahun 1677 hingga 1703 Masehi. Yang keenam yaitu Sunan Mas atau Amangkurat III berkuasa pada 1703 Masehi. Yang ketujuh yaitu Pangeran Puger yang bergelar Pakubuwono I berkuasa pada tahun 1703 hingga 1719 Masehi. Yang kedelapan yaitu Sunan Prabu atau Amangkurat IV berkuasa pada tahun 1719 hingga 1727 Masehi. Yang kesembilan Pakubuwono II berkuasa pada tahun 1727 hingga 1749 Masehi. Yang ke-10 yaitu Pakubuwono III berkuasa pada tahun 1749 yang dimana pengangkatannya dilakukan oleh VOC sendiri. Yang ke-11 yaitu Sultan Agung. Keadaan Mataram Islam dan VOC pada masa suksesi Jawa. Dalam dunia perdagangan mengalami penurunan yang sangat drastis yang tidak menjadi patokan karena dikuasai oleh VOC. Struktur dan wilayah pemerintahan Kerajaan Mataram termasuk birokrasi yang wilayahnya dibagi menjadi dua, yaitu pusat dan mancanegara. Yang harus diperhatikan pada penyebab perubahan Kerajaan Mataram yaitu adanya perkembangan atau penyebaran Islam dan adanya VOC. Pengaruh dari kolonial Belanda pada masa suksesi terbilang sangat kuat karena banyak campur tangan mereka. Hal ini menjadi tolak ukur pada masa saat itu beriringan, namun saling mengungguli. Banyak dampak pada masa suksesi Jawa yang paling umum diketahui yaitu menumpuknya hutang kerajaan Mataram karena perjanjian-perjanjian. VOC mengalami dampak setelah suksesi Jawa II, yaitu kerugian karena adanya tunggakan hutang yang dilakukan oleh Kartasura Kerajaan Kartasura. Terdapat beberapa dampak yang ada bagi Mataram Islam pasca suksesi Jawa, yaitu di mana melemahnya Mataram Islam setelah konflik jangka panjang tersebut melihat dari suksesi Jawa I. Banyaknya konflik-konflik di tanah Jawa menguras akan wilayah dan harta keraton dengan latar belakang perjanjian-perjanjian yang telah dibuat pada masa saat itu oleh Amangkurat II. Sebagai salah satu kerajaan agraris yang pada dasarnya tergantung kepada wajib pajak dan lain-lain untuk memakmurkan ekonomi mengalami penurunan. Kaitan Perjanjian Giyanti dengan suksesi Jawa dan Perang Diponegoro. Perjanjian Giyanti merupakan akhir dari peristiwa suksesi Jawa III.
di mana perjanjian Giyanti ini digunakan sebagai alat penyelesaian terkait konflik yang menimbulkan Perang Suksesi Jawa III. Perang Suksesi Jawa ini diakibatkan karena konflik perebutan tahta pada 1749. Penyebab perang ini karena adanya perlakuan buruk dari Gubernur Jenderal Baron van Imhoff terhadap saudara laki-laki Pakubuwono II, yang kemudian menyebabkan Pangeran Mangkubumi atau Raden Mas Sujana memberontak melawan VOC yang telah memperlakukan buruk kakaknya dan dianggap terlalu patuh kepada Belanda. Dalam kekuasaannya, Pakubuwana sendiri tidak diterima oleh pangeran lain, yang mana pangeran tersebut memberontak di bawah kepemimpinan Pangeran Sambernyawa. Pakubuwana II menjanjikan tanah seluas 300 cacah bagi siapa saja yang bisa menumpas pemberontakan ini. Kemudian tantangan ini diterima oleh Pangeran Mangkubumi yang akhirnya bisa mengalahkan Pangeran Sambernyawa pada 1746. Pangeran Mangkubumi dan Sambernyawa mengalami perpecahan pada tahun 1752. Datanglah VOC yang menawarkan perjanjian damai melalui perundingan yang dilakukan dan berakhir dengan kesepakatan sebuah perjanjian yang diberi nama Perjanjian Giyanti pada 17 Februari 1755. Perjanjian Giyanti ini berisi pengakuan terhadap kedaulatan Pangeran Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I yang menguasai setengah wilayah kekuasaan Pakubuwana. Kaitan antara perjanjian Giyanti dengan Perang Diponegoro tidak memiliki kaitan secara langsung karena perbedaan waktu kejadian yang terpaut cukup jauh. Perjanjian Giyanti terjadi pada abad ke-18, sedangkan Perang Diponegoro terjadi pada abad ke-19. Namun dari kedua peristiwa tersebut ada kesamaan yang cukup mencolok, yaitu adanya campur tangan dari pihak Belanda. Yang mana dalam perjanjian Giyanti, pihak Belanda yang terlibat adalah VOC melalui Baron van Imhoff yang melarang Pakubuwana II untuk menyerahkan hadiah tanah sebesar 300 cacah kepada Pangeran Mangkubumi, sehingga terjadi perpecahan. Lalu setelah perpecahan, VOC datang kembali untuk menawarkan perjanjian damai melalui perjanjian Giyanti yang kemudian membagi wilayah Mataram Islam menjadi Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Sedangkan pada peristiwa Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro terhadap Patih Danurejo yang memasang patok anjir atau tonggak-tonggak untuk memasang rel kereta api sesuai dengan arahan dari pihak Belanda. Lalu pada tahun 1830, Jenderal de Kock memerintahkan Letnan Kolonel Louis du Perron dan Mayor A.V. Michels untuk mempersiapkan penangkapan kepada Pangeran Diponegoro. Setelah perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755, Mataram terpecah dan mengakibatkan beberapa dinamika politik di Kesultanan Mataram. Faktor utamanya adalah karena campur tangan dari VOC. Yang pertama yaitu masa pemerintahan si Sultan Hamengkubuwono I. Sultan Hamengkubuwono I adalah raja pertama dari Kesultanan Yogyakarta setelah terbentuknya Kesultanan Yogyakarta akibat Perjanjian Giyanti. Sultan Hamengkubuwono I memiliki seorang kakak yang bergelar Pakubuwono II, raja dari Kesultanan Surakarta. Namun, hubungan keduanya tidak begitu harmonis karena perebutan tahta dari Mataram. Beberapa kali Sultan Hamengkubuwono I melancarkan serangan untuk menyatukan kembali Mataram yang terpecah. Namun usaha tersebut gagal karena Kesultanan Surakarta mendapat perlindungan dari Belanda. Masa pemerintahan selanjutnya yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono II. Sultan Hamengkubuwono II merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Kepemimpinannya sangat menentang kebijakan VOC dan selalu memberikan perlawanan terhadap VOC. Tidak pernah berkompromi dengan penjajah. Namun, VOC melengsarkan paksa Sultan Hamengkubuwono II. Selanjutnya pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono III. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono III, beliau dihadapkan pada konsekuensi perang dampak dari perseteruan antara Sultan Hamengkubuwono II dan Raffles. Sultan Hamengkubuwono III harus menerima 3 konsekuensi, yaitu beberapa wilayah Yogyakarta harus diserahkan terhadap Inggris, pengurangan angkatan perang, dan sebagian wilayah Kesultanan Yogyakarta harus diserahkan kepada Pangeran Natakusuma yang diangkat menjadi Pakualam I oleh Raffles. Selanjutnya, pada tahun 1814, Sultan Hamengkubuwono III digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono IV.
Sultan Hamengkubuwono keempat usianya masih relatif muda. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan Hamengkubuwono IV didampingi oleh Pakualam I. Namun, pada masa pemerintahannya, yang memiliki kekuasaan luas dan kuat justru Patih Danureja IV, yang merupakan pengikut setia Belanda. Tentu saja, Patih Danureja IV memiliki kepentingan pribadi, dan hampir semua jabatan penting di Kesultanan Yogyakarta diambil alih oleh Patih Danureja IV. Karena Patih Danureja IV merupakan pengikut setia Belanda, maka pemerintah Sultan Hamengkubuwono IV mendukung sistem sewa tanah untuk swasta dan sangat merugikan rakyat kecil. Yang kemudian pada tanggal 6 Desember 1823 Sultan Hamengkubuwono IV wafat dan digantikan oleh Sultan Hamengkubuwono V. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono V, beliau sangat dekat dengan pemerintah Belanda. Walaupun dekat dengan pemerintah Belanda, namun Sultan Hamengkubuwono V masih memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Kedekatan tersebut merupakan bentuk taktik terhadap Belanda agar tidak terjadi perang dengan pertumpahan darah, dan diharapkan menjadi kerjasama mutualisme antara Belanda dan Kesultanan Yogyakarta. Namun kenyataannya tidak semua pihak mendukung kedekatan beliau dengan pemerintahan Belanda. Terbukti, kebijakan yang dibuat beliau tidak mendapat dukungan dari pihak keluarganya sendiri karena terlalu memihak Belanda. Perselisihan antara beliau dengan pihak keluarga berakhir dengan wafatnya Sultan Hamengkubuwono V yang dibunuh oleh istri kelimanya. Dinamika yang terjadi pada Kesultanan Mataram merupakan rangkaian taktik dari adu domba Belanda yang ingin memecah belah Kesultanan Mataram. Belanda hanya ingin mengambil keuntungan dari konflik yang terjadi di dalam Kesultanan Mataram maupun konflik antara Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta dengan dalih memberikan bantuan bagi pihak yang dapat menguntungkan Belanda, sehingga Belanda dapat lebih leluasa dalam menjalankan kolonialisme di tanah Mataram. Slide selanjutnya adalah perbedaan pemimpin Mataram sebelum dan sesudah perjanjian Giyanti. Sebelum perjanjian Giyanti, pemimpin Mataram memiliki beberapa karakteristik dan sifat seperti yang pertama adalah memiliki visi untuk menyatukan Jawa. Setelah jatuhnya Panjang dan Demak, Mataram menjadi satu-satunya negara atau kekuasaan yang bertahan di Jawa kala itu, sehingga para pemimpin Mataram pada kala itu sebelum perjanjian Giyanti ditandatangani sangat menggebu-gebu dan mempunyai hasrat yang tinggi untuk menaklukkan Jawa keseluruhannya, mulai dari selatan, timur, barat, dan utara. Selanjutnya, pada masa sebelum perjanjian Giyanti ini, rata-rata pemimpin Mataram itu memiliki kekuasaan yang sangat bebas mengatur urusan ketatanegaranya. Jadi tidak ada campur tangan sama sekali dari negara-negara lain atau pihak-pihak asing. Dan yang terakhir, yaitu yang paling menonjol adalah keberanian melawan musuh yang asing. Jadi pada masa ini pemimpin Mataram itu lebih leluasa dan lebih memiliki keberanian untuk mengalahkan atau mengusir pihak-pihak asing. Salah satu tokoh yang sangat terlihat sebelum perjanjian Giyanti ini adalah Sultan Agung yang dengan terang-terangan menyerang Batavia di tahun sejak 2 kali. Selanjutnya yaitu sesudah kepemimpinan sesudah perjanjian Giyanti, para pemimpin Mataram ini bergeser dari visi yang sebelumnya untuk menyatukan Jawa menjadi visi untuk melanggengkan kekuasaannya. Jadi banyak raja-raja dan pangeran-pangeran kecil ini saling berebut tahta, dan berebut tahta ini kadang masih satu keluarga tapi saling angkat senjata sehingga menimbulkan perpecahan di internal Mataram. Selanjutnya, untuk urusan ketatanegaraan, setelah pecahnya Mataram dan masuknya pengaruh asing, banyak pengaruh asing ini ikut campur dalam urusan ketatanegaraan Mataram. Jadi negara-negara bekas
pecahnya Mataram itu banyak diurus politiknya banyak dicampuri oleh tangan-tangan asing. Dan yang terakhir, banyak kerjasama yang dilakukan oleh pecahan-pecahan Mataram ini. Jadi para pemimpin ini banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak asing sehingga membatasi gerak negara Mataram yang sudah pecah ini. Banyak salah satu representasi dari pemimpin sesudah perjanjian Giyanti ini adalah pemimpin Yogyakarta dan pemimpin Surakarta pada masa pertama.